Bapas itu apa sih gitu? Orang nggak paham Bapas, Bu. Siap. Mereka tidak memiliki biaya untuk pembimbingan ke sini, tidak memiliki biaya untuk wajib lapor. Kami yang ke sana bekerja sama dengan salah satu Pokmas di sana, memberikan langsung dari PK ada yang pembimbingan, langsung diberikan bimbingan keterampilan berupa membuat keterampilan apa nih? Kotak tisu dari koran bekas, atau ada juga kemarin dengan cuci mobil. Kami banyak punya Pokmas di sini, Bapak. Makanya harapan kami kepada masyarakat Bali khususnya, mari siapa yang ingin bekerja sama bergabung dengan kami Bapas Denpasar, kami sangat berterima kasih sekali untuk membantu teman-teman kita yang pernah melakukan kesalahan ya mungkin kedepannya, biar mereka benar-benar bisa kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, sebentar saya sapa dulu semeton sareng sami seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Swastiastu, Bu Kabapas. Apa kabar? Maaf mengganggu nih acaranya. Sebenarnya ini makan siang ya. Minta maaf. Begini Bu, karena ada cerita terkait dengan isu masyarakat, Bapas itu apa sih gitu? Orang nggak paham Bapas, Bu. Saya kan ada perusahaan terkait dengan polling Bapas, untuk pengetahuan masyarakat itu Bapas hanya 3,2% tahu Bapas. Mungkin itu hanya pegawai negeri sipil aja yang tahu Bapas, di bawah dari Kementerian Hukum dan HAM, di bawah Kadippas. Namun hari ini saya mau nanya, tusi dari Bapas itu apa, Bu? Bisa nggak Ibu jelaskan sedikit? Apa sih tusinya Bapas itu? Siap. Ya. Bapas merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, di mana tusinya ada beberapa tusi. Yang pertama, pembuatan penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan. Baik itu untuk anak yang bermasalah dengan hukum maupun untuk WBP yang ada di Lapas Rutan. Baik. Ya. Yang kedua yaitu melaksanakan pendampingan. Pendampingan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Baik. Ya. Yang ketiga melaksanakan pembimbingan. Pembimbingan ini untuk klien kami. Contohnya untuk WBP yang sudah boleh integrasi ke keluarganya, ke lingkungan masyarakat, kami yang akan membimbing selanjutnya agar mereka kembali benar-benar ke tengah masyarakat, ke tengah-tengah keluarga, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pemirsa, demikian Bapas itu masyarakat Bali ini karena modern mungkin di dunia pariwisata ya. Bapas itu apa? Karena masuk ke DM kami di redaksi, mohon didengarkan apa sih Bapas, supaya orang lihat itu Bapas ya, terus masuk penjara. Nah, sedangkan sebenarnya tidak seperti itu, karena sudah menjadi pemasyarakatan, warga pemasyarakatan. Ada hal lain, Bu. Apa yang dimaksud dengan litmas, Bu? Apa yang maksudnya itu WBP harus dilitmas? Tujuannya apa itu litmas? Kenapa mesti harus dilitmas? Apa itu? Ini Bapak, untuk penelitian kemasyarakatan ini untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi apakah si WBP ini sudah bisa integrasi ke lingkungan, ke rumahnya, apakah keluarganya menyetujui, pihak pemerintah setempat, lingkungan itu setuju kalau si WBP ini nanti kembali ke tengah-tengah masyarakat. Di situ ada rekomendasinya. Di situ juga ada latar belakang apa yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana, terus apakah faktor ekonomi atau faktor lingkungan yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana tersebut. Jadi intinya di sana ada di kesimpulan pihak-pihak yang terkait nantinya apabila dia sudah keluar dari lapas atau rutan, menerima atau tidak. Siapa yang bertanggung jawab? Lokal jenius, umpamanya kepala desa kah yang mesti harus tanda tangan, ke RT kah atau camat kah? Kan mesti harus ada tangan legal, harus ada yang mempertanggungjawabkan itu. Di luar dari keluarga, siapa yang mempertanggungjawabkan itu? Kan harus ada tanda tangan, Bu. Ada. Oke, siapa itu? Itu kepala lingkungan yang pertama, yang kedua boleh kepala desa, tetapi yang memang terdekat dengan keluarga ataupun si WBP ini adalah kepala lingkungannya. Kepala lingkungan. Yang tahu kondisi dia selama di
rumah sebelum dia masuk ke lapas ataupun rutan. Baik, ini cerita lain terkait dengan regulasi kepemerintahan Bapak Jokowi melalui Jaksa Agung ini penegak hukum, ada restorasi justice. Apa Bapas Bali ini sudah melakukan pendampingan terkait dengan itu? Kalau untuk ABH, anak yang bermasalah dengan hukum, kami sudah melaksanakan. Sudah dijalankan. Berdasarkan Undang SPPA. Sudah dijalankan. Sudah kami mengadakan pendampingan dari pra adjudikasi sampai pos adjudikasi. Sudah dilaksanakan oleh para PK. JFT baik. Ini yang baik. Ya, artinya sudah ada yang menangani itu ya. Sudah ada Bapak yang untuk anak, untuk SPPA. Kalau untuk yang dewasa belum kami. Yang dewasa ini mau akan gitu ya Bu ya, belum disosialisasikan terkait dengan regulasi itu. Tentu apa namanya, ini bermanfaat sekali, mulia sekali Kementerian Hukum dan HAM ini, terus kejaksaan juga ya, ini akan menjadi atmosfer baru dalam penegakan hukum yang sudah terjadi seperti di negara, terus di Singaraja, Tabanan sudah, Pak Kejati ini benar-benar memiliki apa namanya tangan yang baik hati dalam penegakan hukum, apalagi kalau ini dilanjutkan tentu negara dirugikan Bu ya, negara mesti harus ngasih makan, menjamin kesehatan WBP dan lain-lainnya. Oke, terkait dengan teknis Bu, nah, bagaimana teknis di sini orang mau mendapatkan anggaplah CMB atau bebas bersyarat, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 khususnya di pasal 34A ini baru Bu terkait dengan equal ya, baik Pidum maupun Tipikor. Mungkin teknis siapa yang bisa menjelaskan, ke Ibu atau Bu Komang, Surya atau Pak Henry ya, bagaimana terkait dengan regulasi ini sudah resmi, apalagi Undang-Undang PAS sudah ya selangkah lagi terkait dengan nanti ada PP, nanti ada Permen dan lain-lain. Bagaimana sambutan untuk Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Bapas, persiapan seperti apa yang sudah disiapkan? Karena ini pasti rame ini. Ya, di luar Bali sudah rame. Tapi kan ada beberapa yang memang mesti harus apa namanya dilaksanakan sesuai dengan mereka 2/3 dan lain-lainnya itu. Juknisnya sudah turun. Nah, sekarang Bapas Bali bagaimana? Ya, bagaimana kira-kira Bu? Karena kemarin itu hanya apa namanya tindak pidana umum aja mendapatkan remisi hak-haknya. Kalau Tipikor itu PP 99 ini sudah dikabulkan dengan pasal 34A-nya, tapi 3B-nya ya tentu mesti harus membayar karena ada kerugian negara. Itu mesti harus dibayar, negara tidak mau dirugikan. Bagaimana Bapak berpendapat? Siap. Mungkin dari saya sedikit, nanti ditambahkan dari teknis. Yeah. Kalau untuk persyaratan untuk mendapatkan integrasi, itu kan semua WBP semua ini berhak mendapatkan, walaupun itu mereka kasus umum maupun khusus. Tetapi yang khusus mungkin ada persyaratan lain yang harus mereka harus harus selesaikan. Misalnya pembayaran denda yang seperti Bapak sampaikan. Apabila mereka sudah bayar denda, mereka mendapatkan haknya, mendapatkan remisi, boleh mendapatkan integrasi berupa pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat. Baik. Gitu. Jadi pada intinya mereka sama-sama mendapatkan haknya Bapak. Cuma ada perbedaan sedikit di yang kasus korupsi maupun kalau untuk penelitian kemasyarakatan di kami ada permintaannya dari Lapas Rutan. Apabila sudah ada permintaan dari Lapas Rutan untuk WBPA, B, C, D, itu kita tindak lanjuti. Apabila sudah ada, kalau memang tidak ada kita tidak bisa menindaklanjuti Pak. Memang harus ada permintaan dari Lapas Rutan. Jadi mereka itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi, misalnya 6 bulan berkelakuan baik yang pidana umum, yang pidana khusus mungkin 9 bulan berkelakuan baik. Mereka sudah, terus mungkin mereka sudah menjalani sepertiga pidananya, setengah pidananya, sehingga di 2/3 pidana mereka sudah berhak mendapatkan integrasi. Ya, itu yang perlu masyarakat tahu. Kalau umpamanya mereka pemuka dan lain-lainnya itu dia dapat ekstra ya Bu ya? Dapat pemuka, dapat remisi kalau gitu. Remisi ya. Oh, baik. Nah, kalau di Bali apa aja yang menjadi apa namanya ikon kasus yang pernah Ibu tangani di sini supaya
Kalau saya sih melihatnya adem aja Bapas ya, karena sudah dilaksanakan dengan baik, ibu melaksanakan tugas ibu dengan baik, semuanya tidak ada yang komplain, mereka pulang, ibu beri pembekalan dan banyak award yang WBP itu bercerita Bapas Bali bagus, sehingga saya datang ke sini mendengarkan kenapa ini Bapas Bali bagus, ada apa? Mungkin karena cantiknya ya ibu ya. Ya kan teman-teman banyak keluar dari kerobokan, terus dipanggil sama ibu bapak, terus ada yang CMB, ada yang PB. Setelah pulang dari Bapas itu mereka merasa senang kembali ke masyarakat itu. Nah mungkin ibu gara-gara senyum, terlalu banyak senyum mungkin ya. Saya nggak ngerti ini ya. Saya memuji sekali Bapas Bali ini menjadi contoh untuk di provinsi lain supaya integrate ya, linear antara pusat dengan daerah. Siap. Nah mudah-mudahan Bapas di provinsi lain melakukan hal seperti ini, memanusiakan manusia. Law and human right-nya itu nyala. Benar-benar ini Kementerian Hukum dan HAM ini punya hati, apalagi sekarang regulasi dibuka besar, sehingga Bapas di lapangan sebagai pendamping dan pembinaan di lapas-lapas di rutan itu cocok gitu Bu ya. Mungkin kira-kira teknisnya Pak Heri sedikit terkait dengan pertanyaan saya tadi itu, masalah pasal 34A, karena sangat disambut baik ya oleh masyarakat umum ya yang memiliki keluarga sedang dalam menjalani pembinaan, karena pasal 34B-nya mesti harus membayar. Tapi ada juga cara-cara untuk mendapatkan dengan cara apa? Mungkin kejaksaan, jaksa eksekutor lah yang memiliki kewenangan itu supaya uang negara lebih optimal dikembalikan. Mungkin itu teknis di pembinaan lah, bukan di Bapas. Menurut Pak Heri, ya, teknisnya itu seperti apa yang sudah ada di Bali sehingga Bapak Heri bisa jalankan dengan baik di teknis. Ya, baik. Jadi kaitan dengan equal antara pidana umum dan pidana khusus yang disebutkan tadi, memang pada prakteknya kita dalam melaksanakan tugas itu mengacu pada norma-norma yang berlaku, ketentuan yang berlaku. Bahwa saat ini kita mengetahui bahwa ada perlakuan yang berbeda kaitan dengan pidana khusus dan pidana umum yang mau kita harus sadari juga, tidak bisa juga kita serta-merta labrak. Kita kaitkan dengan PP 99 yang mana semangatnya saat itu kan ada di mana korupsi sedemikiannya kemudian dipandang sebagai extraordinary crime gitu. Kemudian ada perlakuan yang mungkin berbeda, pasti berbeda dengan pidana umum. Nah, pandangan yang demikian itu kita tangkap juga dalam pelaksanaan di lapangan ketika bicara tentang pemberian integrasi bagi warga binaan. Jadi sedapat mungkin bahwa ketentuannya kita patuhi, dan kemudian di lingkungan setempat itu tidak membuat gemercik yang keras gitu. Bicara dengan kaitan dengan pemasyarakatan, di sini kan tujuannya ada pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan seterusnya. Maka kaitan dengan pelaksanaan tusi teknis, Litmas itu akan bicara di sana. Di sana akan memotret kondisinya. Perbuatan yang dilakukan oleh terpidana itu sudah dipidana dan sudah menjalani pidana. Katakanlah dia sudah bersalah dan dipidana dan dibina gitu. Dalam pelaksanaan pembinaan ini katakanlah berjalan optimal, yang dengan itu yang bersangkutan kemudian dapat diintegrasikan kembali dengan modal pembinaan yang optimal itu. Itu yang kita sampaikan kemudian ke masyarakat. Bahwa betul yang bersangkutan bersalah. Betul juga bahwa yang bersangkutan sudah menjalani pidana atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian dalam masa pembinaan dia berlakukan baik, dia diberi kesempatan untuk berbaur kembali ke tengah-tengah masyarakat, bukan dalam kapasitasnya sebagai orang yang bebas murni gitu, tapi masih ada ikatan hukum yang harus dia jalani, namun dengan cara yang lebih humanis gitu. Dia dibaurkan kembali, dalam masa pembauran itu dia tetap menjalankan kewajibannya, wajib lapor ke Bapas, mengikuti pembinaan atau pembimbingan yang dilakukan, semata-mata agar proses reintegrasi sosial ke masyarakat itu betul-betul berjalan optimal. Tidak ada gesekan atau tidak ada muncul letupan-letupan di masyarakat yang bicara ketidakadilan. Baik, Pak Heri. Bagus sekali ya. Memang dalam pembinaan itu tidak bisa sama. Karena dari kasusnya juga tidak sama. 340 dengan Undang-Undang Nomor 12A B besar tentu tidak sama. Apa yang disampaikan oleh beberapa media diperlakukan khusus. Kalau khusus mungkin karena pernah ada kasus ya mungkin ada khusus, namanya juga manusia ya, sudah
yang melakukan perbuatan itu sudah dihukum. Tapi sekarang ke depannya ini equal, Pak. Betul. Apa yang Bapak sampaikan itu ya benar, dan Bapak juga akui untuk sama tidak bisa. Orang pembunuh ya mesti harus Bapak perhatikan benar. Ya, Bapak kasih cito ILB dan pula lari dia. Nah, kan tidak sama, Pak. Ya, Dengan kasus-kasus yang hanya mencuri sendal dan lain-lainnya itu, ya berikan mereka bergerak. Apalagi sudah ada mekanismenya, SOP-nya. Betul. Ya kan? Ya. Sudah menjalani lebih dari 2/3, dia baik perlakuannya, tentu tidak sama. Itu yang publik tidak tahu. Ya. Oh, ini tidak diperlakukan sama. Nah, tujuannya untuk masyarakat paham ini masalahnya. Lari ke Pak Heri, teknisnya itu kan sesuai dengan pasal berapa mereka kenanya. Kira-kira Bapak jago banget ya Pak Henry, Pak Heri menjawabnya ini ya. Nah, terkait dengan apa namanya administrasi, sekarang tadi dijelaskan bekas kantor kita ini jadi bagus ya. Nah, memang mau jadi Bapak seumur itu, ya kan? Nah, ini kan juga repot. Nah, beliau juga punya karir, harus ikhlaskan untuk dinas di tempat lain. Banyak yang begitu, kan? Nah, itu terjadi. Nah, tapi jangan harus namanya penyehatan organisasi. Ada nggak 1-2 kata untuk masyarakat terkait dengan Bapas, bukan Bapas? Apa yang mesti harus masyarakat lakukan? Pemahaman bila mana keluarganya yang sudah keluar untuk tidak melakukan perbuatan lagi, kalau dibutuhkan pembinaan apa, what they have to do, apa yang mereka harus lakukan, ya silakan. Terima kasih Bapak, mungkin saya kelewatan sedikit Pak. Ya, apa itu? Saya perlu jelaskan bahwa Bapas kelas 1 Denpasar ini mewilayahi 6 wilayah kerja. 6. Ya, ada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrane, Singaraja, dan Gianyar Bapak. Jadi cukup luas wilayah kami, dan saat ini kami memiliki klien anak 21 orang dan klien dewasa ada 639 orang. Jadi di seluruh 6 wilayah ini ada 639 orang klien pemasyarakatan yang dewasa. Jadi harapan kami terhadap masyarakat, saat ini kami sudah membangun jejaring dengan Pokmas Lipas. Pokmas Lipas ini adalah kelompok masyarakat yang peduli dengan pemasyarakatan. Ini tim-tim ini, Pokmas inilah yang membantu kami, karena kami tidak akan bisa bekerja sendiri Bapak untuk memulihkan mereka kembali ke tengah-tengah, benar-benar kembali ke tengah-tengah keluarga, mereka mendapatkan keterampilan, memiliki skill dalam menghadapi hidup. Jadi kami bekerja sama dengan Pokmas ini memberikan bimbingan kemandirian dan kepribadian. Di samping untuk skill keterampilan juga mereka diberikan wawasan tentang apa sih dari LBH ini, apa sih ininya, kalau mereka melanggar hukum lagi seperti apa nantinya pendampingan. Itu semua kami lakukan. Pembimbingan ini bekerja sama dengan Pokmas. Baik. Kami juga memiliki inovasi Bapak. Seperti apa itu? Inovasi apa? Inovasi yang Denjala Bapak, yang menjemput bola ke lapangan langsung agar mereka yang wilayahnya jauh seperti Singaraja yang di gunung Bapak, mereka tidak memiliki biaya untuk pembimbingan ke sini, tidak memiliki biaya untuk wajib lapor. Kami yang ke sana bekerja sama dengan salah satu Pokmas di sana, memberikan langsung dari PK ada yang pembimbingan, langsung diberikan bimbingan keterampilan berupa membuat keterampilan apa nih, kotak tisu dari koran bekas, atau ada juga kemarin dengan cuci mobil. Kami banyak punya Pokmas di sini Bapak, makanya harapan kami kepada masyarakat Bali khususnya, mari siapa yang ingin bekerja sama bergabung dengan kami Bapas Denpasar, kami sangat berterima kasih sekali untuk membantu teman-teman kita yang pernah melakukan kesalahan ya mungkin kedepannya, biar mereka benar-benar bisa kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Baik, nanti di deskripsi ya Bu ya, dikasih nomor telepon Bapas Denpasar ya. Terkait dengan asimilasi COVID masih ada atau diperpanjang? Diperpanjang Bang. Sampai bulan? Akhir Desember. Akhir Desember. Memang mulia sekali Kementerian Hukum dan HAM khususnya Bali ini diberikan asimilasi tambahan supaya mereka bisa asimilasi di rumah. Ya, pemirsa, demikianlah penjelasan dari Bapas Denpasar. Tentu ini akan membawa atmosfer baru untuk masyarakat, karena kalau sudah
masuk penjara, ya kasta yang paling rendah menurut saya ya yang saya tahu masuk penjara. Kalau zaman dulu sebelum Pak Harjo tahun berapa itu ya, 92 lah itu yang di Bandung itu dari Dr. Saharjo. Ya Dr. Saharjo ya, dari pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Masyarakat juga tetap juga penjara, nah ada pembinaan, diinjak, disiksa. Mindset masyarakat itu asal masuk penjara udah mati di situ. Mindset itu. Tapi sekarang ini pembinaan, dibina supaya kembali ke masyarakat bisa bermanfaat seperti masyarakat lainnya. Mudah-mudahan ini saya berkata benar. Kalau ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf karena saya juga bukan ahli pemasyarakatan, saya masyarakat sipil biasa. Tentunya mereka-mereka bapak-bapak ini yang paham, apalagi ibu ini akib 32, 46, 44 dan bapak ini juga jago dan ilmunya terkait dengan pemasyarakatan, law and human rights. Demikianlah bincang-bincang saya bersama Ibu Kabapas dan Pasar Bali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat umum, pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Salam kepada Pak Menteri, khususnya yang memiliki regulasi supaya dilakukan seperti yang ada di Bali, supaya mantap untuk pemerintah dalam pembinaan. Sampai jumpa di lain kesempatan Jarak Pos berikutnya. Saya akhiri dengan Agung Pramusanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.